Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN, perkenalkan nama saya Neneng Awalia, Guru Fikih MTS Al-Hidayah Bani Karim, Kampung Nangira, Desa Sukasari, Kecamatan Cipanas, Lebak, Banten. Sekaligus mahasiswa PPG Transformasi dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dengan bidang studi fikih dengan NIM 42500181184 yang saya berharap melalui program PPG ini dapat meningkatkan kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian sebagai guru, khususnya dalam pembelajaran fikih di MTS Al-Hidayah Bani Karim. Pada hari ini Rabu tanggal 14 Januari 2026, saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 7 MTS Al-Hidayah Bani Karim dengan materi bab 1 Toharoh menggunakan metode pembelajaran problem based learning PBL. Semoga ilmu dan pengalaman yang diperoleh dapat saya terapkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan membentuk peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, serta berpengetahuan luas. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum belajar kita membaca doa dulu. Pimpin doa. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak hadis ya Kak? Kenapa itu? Tiga orang waktu yang masuk ya? Anak-anak, kita sekarang menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Indonesia tanah airku, harum padanya. Di sanalah
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan dulu. Ini menyebutkan pengertian toharo dan dalilnya, menyebutkan pengertian najis, menyebutkan macam-macam najis dan contoh. Ya, siapa yang tahu di sini arti taharo? Artinya Tahara atau bersuci adalah usaha untuk membersihkan diri dari hadas atau najis dengan cara yang telah ditentukan oleh syariat kita agar seseorang sah dalam melaksanakan ibadah seperti sholat. bagus ya, terima kasih ya. Selanjutnya pengertian taharo. Taharo menurut bahasa Arab bersuci atau kebersihan. Secara istilah, taharo dalam membersihkan najis dan hadas. Ada kemudian dan hukum taharo adalah syarat dari beberapa ibadah seperti sholat dan tawaf. Hukumnya wajib bagi yang melaksanakan ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul tawwabina wa yuhibbul mutatahhirina. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai anak-anak. Selamat menyaksikan video pembelajaran Bantah. Selamat menyaksikan. Tahara atau bersuci. Anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang tahara atau bersuci. Bersuci? Diva selalu rajin bersuci, Guru. Wah, itu bagus, Diva. Kita harus rajin bersuci supaya selalu bersih. Iya Bu, kita kan anak Islam, jadi harus selalu bersih setiap hari. Guru, bersuci itu apa sih? Saya belum tahu. Bersuci adalah menghilangkan kotoran atau najis yang ada di tubuh atau di badan kita. Misalnya, mandi, berwudu, mencuci tangan, mencuci kaki, dan mencuci pakaian. Nah, anak-anak, itu tadi macam-macam bersuci. Guru, apakah binatang itu najis? Diva, tidak semua binatang itu najis. Ada juga yang tidak najis. Macam-macam najis. Najis dibagi menjadi 3, yaitu pertama, najis ringan atau mukhafafah. Yang kedua adalah najis sedang atau mutawasithah. Dan yang ketiga adalah najis berat atau mughalladh. Najis ringan? Najis ringan itu apa, Guru? Najis ringan adalah air suci bayi laki-laki yang menggunakan apapun kecuali minum ASI. Kalau Diva terkena najis ringan, bagaimana cara membersihkannya, Bu? Caranya mudah sekali.
Percikan saja air secukupnya ke tempat yang terkena najis ringan. Kalau najis berat itu apa, Guru? Najis berat adalah bangkai binatang dan air liur anjing. Oh, ternyata air liur anjing itu najis ya? Iya, Diva. Nah, cara membersihkan najis berat adalah dengan mencucinya sebanyak 7 kali. Pertama mencuci gunakan campuran air dan tanah atau pasir. Dan selanjutnya menggunakan air bersih. Nah, kalau najis sedang adalah najis yang tidak termasuk pada najis ringan dan najis berat, seperti kotoran manusia, kotoran hewan, dan lain-lain. Cara membersihkan najis sedang mudah sekali. Benda yang terkena najis sedang dicuci sampai bersih, hingga bau, rasa, dan warna najis yang melekat hilang. Anak-anak, apakah kalian tahu air apa saja yang bisa digunakan untuk bersuci? Baiklah anak-anak, macam-macam air yang dapat digunakan untuk bersuci antara lain air sungai, air hujan, air sumur, air danau, air laut, air embun, dan juga salju. Wah, jadi Diva bisa bersuci dengan air hujan ya, Bu? Benar, Diva. Air hujan bisa kita gunakan untuk bersuci. Guru, kalau tidak ada air, apa yang digunakan untuk bersuci? Ketika kita beristinja atau cebok, tapi tidak ada air untuk bersuci, kita bisa gunakan daun dan kayu kering, batu, dan juga tisu atau kertas. Kalian mengamati video pembelajaran yang saya buka, silakan kalian diskusikan kelompok masing-masing. Kelompok 1, Imam Hanafi, kelompok 2, Imam Maliki, kelompok 3, Imam Syafi'i, kelompok 4, Imam Syafi'i. Silahkan kalian bentuk ketua kelompok dan yang sudah siap angkat tangannya. Bagaimana anak-anak, sudah beres belum? Kalau sudah, angkat tangan. Kita presentasikan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari
tiga macam, yaitu najis mutlaqa, najis sifat. Contoh air kencing dari laki-laki yang menggunakan apapun selain ASI dan belum direvisi sedang berdasarkan karena najis mutlaqa cukup membersihkan air pada bantuan menggunakan yang kedua, najis mutlaqa, najis sifat. Jika kotoran manusia, air kencing, air basah, darah makan, darah, nanah, tangkai, selanjutnya berjalan. Cara membersihkan najis sifat dicuci sampai tidak ada air yang ketiga, najis mutlaqa, najis sifat. Contoh air mati dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil kami setelah menonton video tadi. Pada video tadi ada 2 poin. Pertama, macam-macam najis. Dalam ilmu fikih, najis dibagi menjadi 3 macam, yaitu najis mutlaqa, najis mutawasithah, dan najis mubarak. Dalam ilmu fikih yang belum apa-apa selain asli dan belum sosial dan belum. Contoh najis mutawasithah adalah najis manusia, kencing orang dewasa, orang mana bak lain selain bak haji dan dalam dan kencing. Dan najis mubarak dari asli, babi, dan terutama hasil kiriman. Poin kedua, najis yang bersih atau haram. Dengan cara yang agar seorang bisa kelompok 3 anak sebagai bangkai selain ikan dan belalang dan halaman. Hadis mubalaghah, hadis berat, anjing, babi dan keturunannya termasuk air liurnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis dibagi menjadi 3, yaitu contoh air kencing dari laki-laki yang boleh makan, nasi yang boleh makan, dua najis mutawasithah atau najis kotoran manusia, air kencing orang dewasa, tidak najis mubarak, najis mubarak. Pada pembelajaran bab taharah sudah kita pelajari. Sekarang saya tegaskan pengertian taharah. Taharah adalah bersuci atau kebersihan secara syar'i. Taharah orang membersihkan diri dari hadas dan najis agar sah melakukan ibadah, terutama sholat. Kedudukan taharah adalah syarat sah dari beberapa ibadah seperti sholat dan tawaf. Dalil taharah: Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul mutawwabina wa yuhibbul mutatahhirina. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan. Akan
kalian tulis tugas pekerjaan di rumah. Sebutkan macam-macam najis dalam ilmu fikih bab toharo. 2. Apakah yang dimaksud dengan bersuci? Silahkan kerjakan soal yang Ibu bacakan di buku tulis masing-masing. 1. Sebutkan macam-macam jenis najis dalam ilmu fikih bab toharo. 2. Apakah yang dimaksud dengan bersuci? Depan yang akan kita pelajari bab sholat. Pelajari di rumah dan kita berdoa dulu. Sebelum pulang mari membaca kita membaca hamdalah. Rapi.